Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mika Naomi dari Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021, kelas B nomor presensi 20. Pada hari ini saya akan menjelaskan hasil mini skripsi saya yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Mini skripsi saya mengangkat judul Efektivitas Penggunaan Portal Berita Kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Saya akan langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dimulai dari latar belakang. Segala aktivitas manusia setiap hari tidaklah lepas dari proses komunikasi dan kebutuhannya akan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling bergantungan karena fungsinya yang melibatkan tindakan pemrosesan, manipulasi, manajemen, dan pengiriman informasi melintasi berbagai media. Tujuan utama dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berinteraksi dan mengakses informasi. Pada era digital ini, masyarakat dituntut untuk melakukan pertukaran informasi dengan cepat. Adanya tuntutan tersebut, serta dengan pesatnya perkembangan teknologi di era digital, membuat masyarakat tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi tersebut berpengaruh terhadap berbagai aspek sosial, khususnya di sistem komunikasi. Pada sistem komunikasi, teknologi informasi digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam informasi di berbagai bidang tanpa dibatasi. Pada penelitian ini, peneliti mengambil contoh portal berita online sebagai media teknologi informasi yang cepat dan digemari masyarakat. Portal berita online beriringan dengan media sosial menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi. Berdasarkan survei Nielsen di Indonesia pada tahun 2017 yang dikutip dari buku CMV, penetrasi media di Indonesia mencapai 11% dengan jumlah pembaca sampai 6 juta orang. Hal ini dilihat juga dari tingginya penetrasi kepembacaan digital di beberapa kota di Pulau Jawa, seperti di Bandung dan sekitarnya, Surakarta, Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, serta Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi kegemaran masyarakat Indonesia akan portal berita online dan keefektivitasannya sebagai sumber informasi. Berdasarkan definisinya, portal berita online merupakan jenis berita yang tersaji di website atau platform internet lainnya. Pada portal berita online, kajian berita berupa panduan dari teks, audio, dan video seperti multimedia atau live streaming. Portal berita online mulai berkembang di dunia jurnalistik pada tahun 1990. Seiring dengan perkembangan internet dan website, republika.co.id muncul sebagai portal berita pertama di Indonesia pada tahun 1994. Setelah itu muncullah berbagai portal berita lainnya seperti tempo.co, Bisnis Indonesia dan Kompas Online, detik.com, kapanlagi.com, dan masih banyak lagi. Perkembangan serta perpindahan media cetak ke media online tersebut membuat Indonesia memiliki berbagai portal berita online yang beredar. Peneliti mengutip dari website data.tempo.co terkait data tingkat kepercayaan dan kepopuleran media di Indonesia. Media daring termasuk portal berita online menjadi sumber media paling populer di kalangan masyarakat, yaitu sebesar 89%. Berdasarkan data tersebut, peneliti beranggapan bahwa masyarakat Indonesia jauh lebih mengakses berita atau mencari informasi melalui media digital dibandingkan media cetak, membuat portal berita online menjadi subjek penelitian yang sangat efektif. Berikut ada gambar grafik dari daftar media terpopuler di Indonesia. Ada perbandingan dari media luring dan juga media daring. Dapat dilihat kalau media daring itu lebih digemari di masyarakat Indonesia. Berdasarkan website data.tempo.co, peneliti juga mengutip data media paling dipercaya di Indonesia yang membuat 14 media paling besar dan terkenal di Indonesia sebagai berita yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia per tahun 2021. Pada data yang tertera, Kompas.co mendapatkan peringkat kedua sebagai media yang paling dipercaya masyarakat Indonesia dengan persentase 66,94% setelah CNN Indonesia dengan persentase 68,94%. Kompas.com juga mendapatkan respon tidak dipercaya terkecil di peringkat ketiga, yaitu dengan persentase 6,05 setelah TVRI dan CNN. Peneliti menarik asumsi berdasarkan data yang ada bahwa Kompas.com adalah media besar yang memiliki kredibilitas tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Persentase kepercayaan yang tinggi membuat Kompas.com menjadi portal berita online yang berdampak besar bagi industri jurnalisme di Indonesia. Berikut ada gambar grafik dari media yang paling dipercaya di Indonesia dengan grafik yang warna ungu itu artinya percaya, biru tidak percaya, dan abu-abu artinya responden yang tidak menjawab.
Selanjutnya, tingginya persentase kepercayaan tersebut membuat Kompas.com menjadi portal berita yang banyak dicari oleh masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa. Peneliti mengambil mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 sebagai fokus penelitian. Sejak era pandemi COVID-19, muncul berbagai tantangan bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 untuk tetap aktif dan unggul dalam pembelajaran jarak jauh. Satu tantangan yang dihadapi adalah sulitnya mahasiswa tetap mengikuti isu-isu terkini serta perkembangan yang ada dalam dunia komunikasi. Dari situ, peneliti beranggapan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 menggunakan berbagai portal berita online sebagai sumber informasi khususnya kompas.com. Meski telah melewati era pandemi dan mahasiswa sudah melakukan pembelajaran tatap muka, portal berita online tetap menjadi media yang penting dalam perkuliahan. Mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 tetap aktif dalam mencari berbagai informasi. Maka dari situlah peneliti mengasumsikan bahwa kompas.com dengan segala fitur yang terus berkembang tetap menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Berdasarkan data-data yang ada, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi seberapa penting peran kompas.com dalam mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Peneliti juga tertarik mengambil data untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan kompas.com sebagai media sumber informasi dalam kegiatan perkuliahan sehari-hari. Serta dari perspektif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, seberapa tinggi kepuasan dalam penggunaan portal berita kompas.com. Selanjutnya ada 3 perumusan masalah yang diangkat. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan kompas.com sebagai sumber informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Kedua, apakah ada perbedaan antara mahasiswa yang menggunakan kompas.com sebagai sumber informasi dengan yang tidak? Dan yang ketiga, sejauh mana tingkat kepuasan mahasiswa ilmu komunikasi 2021 UNJ dalam penggunaan portal berita kompas.com. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur penggunaan kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan adanya pengaruh positif bagi halayak penelitian. Manfaat dari penelitian ini secara spesifik diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada manfaat akademik dan manfaat praktis. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada manfaat akademik. Pertama, memberikan kontribusi pada bidang komunikasi dengan pengetahuan akan portal berita online kompas.com, serta penggunaannya dalam pembelajaran sehari-hari. Selain itu, dapat memberikan wawasan pada mahasiswa ilmu komunikasi tentang media online dan pemaksimalannya sebagai sumber informasi pembelajaran, sehingga dapat merancang pendekatan pembelajaran yang lebih baik dan juga lebih efektif. Kedua, pengembangan teori dan konsep terkait penggunaan media online, khususnya portal berita online kompas.com sebagai alat pembelajaran. Mahasiswa dapat lebih memperdalam konsep jurnalisme media online dan bagaimana mengembangkannya. Ketiga, sebagai sumber rujukan akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk penelitian dengan topik yang berkaitan. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama, menjadi umpan balik positif bagi pihak kompas.com atau media online lain yang bergerak di bidang jurnalisme untuk mengembangkan fitur-fiturnya sehingga dapat berfungsi secara optimal khususnya di kalangan mahasiswa. Kedua, menjadi faktor pertimbangan bagi universitas atau institusi pendidikan tinggi lainnya untuk mengembangkan kurikulum sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ketiga, menjadi media latihan untuk mengembangkan keterampilan literasi media mahasiswa yang tentu sangat krusial di era informasi digital ini. Lanjut ke bab 2 ada landasan teori. Landasan teori dimulai dari konsep. Yang pertama ada konsep literasi media atau media literacy. Definisi literasi media atau media literacy terdiri dari dua kata, yaitu media yang berarti alat atau sarana komunikasi, dan literacy yang berarti kemampuan atau keterampilan individu dalam berbahasa. Berdasarkan definisi tersebut, literasi media merujuk pada kemampuan individu dalam menerima informasi yang ada di media. Menurut Hobbes, literasi media disebut sebagai kegiatan mengakses, menganalisis, mengkritisi pesan di media. Pada kegiatan literasi media diperlukan pemahaman individu akan sumber, teknologi komunikasi, pesan yang dihasilkan, dan dampak dari pesan yang ada di media. Terdapat beberapa prinsip untuk literasi media yang dijelaskan pada buku National Association for Media Literacy Education tahun 2007. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar tersebut.
A. Semua pesan media dibangun. B. Setiap media memiliki karakteristik, kekuatan, dan keunikan membangun bahasa yang berbeda. C. Pesan media diproduksi untuk suatu tujuan. D. Semua pesan media berisi penanaman nilai dan tujuan yang ingin dicapai. E. Manusia menggunakan kemampuan, keyakinan, pengalaman mereka untuk membangun arti suatu pesan di media. F. Media dan pesan yang ada di dalamnya memengaruhi keyakinan dan membuat manusia bisa membangun arti pesan media sendiri. Perkembangan teknologi mendorong dan mengembangkan fungsi dari literasi media ke ranah pendidikan. Kegiatan literasi media dalam pendidikan melatih keterampilan mahasiswa dalam menerima, memindai, mengkritisi, dan mengevaluasi pesan yang tertera di media. Lalu ada tujuan dari literasi media, yaitu literasi media mempunyai tujuan mendasar melatih khalayak atau pembaca media untuk menganalisis dan bersikap kritis terhadap pesan yang disampaikan media. Literasi media sendiri dapat mempertimbangkan tujuan komersil di balik pesan media. Individu yang melakukan literasi media diharapkan untuk dapat mengimplikasikan pesan yang telah diterimanya. Selain daripada tujuan mendasar tersebut, literasi media memiliki beberapa tujuan lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membantu konsumen agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang isi media, sehingga konsumen memiliki kontrol akan seberapa besar pengaruh media dalam kehidupan mereka. Kedua, melindungi konsumen yang rentan dan lemah terhadap dampak media dan yang belum kenal terhadap budaya media modern. Tiga, menghasilkan masyarakat yang melek akan perkembangan media dan mampu melakukan penilaian terhadap konten di media berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tentang media tersebut. Konsep yang kedua ada komunikasi massa. Definisi dari komunikasi massa. Komunikasi massa atau yang sering disebut dengan komunikasi media massa atau bahasa Inggrisnya mass media communication merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau informasi atau gagasan kepada orang banyak atau halayak atau publik melalui media massa. Secara umum, komunikasi massa dapat berarti penelitian ilmiah mengenai media massa beserta segala pesan yang dihasilkan oleh pembaca, pendengar, penonton, serta efeknya terhadap mereka. Mengutip dari Bittner dalam bukunya Mass Communication, komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada orang dengan jumlah besar. Komunikasi massa merupakan bagian dari kajian ilmu sosial, terkhususnya ilmu komunikasi. Perkembangan komunikasi massa dimulai dari perkembangan kata media of mass communication yang berarti media komunikasi massa. Kata media massa dibedah menjadi dua bagian, yaitu media dan massa. Maksud dari media di sini adalah saluran atau alat, disebut juga dengan media, yang dihasilkan oleh teknologi modern. Pada konteks ini, media yang dimaksud bukanlah media konvensional atau tradisional, tetapi merujuk kepada media modern seperti media cetak dan elektronik. Sedangkan istilah massa memiliki dua artian, massa dalam komunikasi dan massa dalam artian umum. Secara umum, kata massa lebih mengarah ke kumpulan individu yang berada di satu tempat. Tapi jika kita melihat dalam konteks komunikasi, massa lebih mengarah pada penerima pesan yang ada dalam komunikasi massa. Maka dari itu, dalam komunikasi massa yang dimaksud merujuk pada halayak, masyarakat, penonton, pembaca, penikmat, dan lain sebagainya. Menurut Michael W. Gamble dan Terry Cole Gamble, ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk mendefinisikan komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan tepat jika mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, komunikator mengandalkan teknologi modern dan media modern seperti surat kabar, televisi, internet, atau gabungan dari semuanya itu untuk menyebarluaskan pesan secara cepat kepada halayak luas dan tersebar. Dua, komunikator menyebarkan pesan yang dengan maksud memberikan berbagai pengertian kepada jutaan orang yang tidak saling kenal atau tidak mengetahui satu sama lain. Tiga, pesan adalah milik publik, yang berarti pesan yang disampaikan didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Empat, komunikator bisa merupakan organisasi formal atau tidak berasal dari seseorang, melainkan dari lembaga. Lembaga yang dimaksud di sini juga cenderung berorientasi pada keuntungan. Dan yang kelima, komunikasi massa yang terjadi dikontrol oleh seorang gatekeeper atau penafis informasi. Hal ini berarti segala pesan akan dikontrol oleh sejumlah individu sebelum pesan-pesan tersebut disebarluaskan. Beberapa contoh gatekeeper di sini berupa reporter, editor, serta lembaga sensor lainnya. Selanjutnya ada review literatur. Di sini ada tabel review literatur yang berisikan beberapa 10 penelitian terdahulu dalam 5 tahun terakhir, serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sekarang ini.
Lalu ada variabel X. Variabel X atau variabel independen adalah variabel yang digunakan untuk mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen. Variabel ini juga sering disebut dengan variabel bebas. Variabel X pada penelitian ini adalah portal berita online kompas.com. Variabel ini mencakup berbagai aspek portal berita online kompas.com, termasuk kontennya, kualitas kerja, kemudahan akses, serta kredibilitas sumber kerja yang terdapat di kompas.com. Lalu ada variabel Y. Variabel Y atau variabel dependen adalah variabel yang nilainya bergantung dan tidak bisa lepas dari variabel independen. Variabel ini sering disebut dengan variabel terikat. Variabel Y pada penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Variabel ini mencakup berbagai aspek pencapaian hasil belajar mahasiswa, kepuasan mahasiswa ketika menggunakan kompas.com sebagai media belajarnya, serta manfaat penggunaan kompas.com dalam proses pembelajaran dari persepsi mahasiswa. Lalu ada model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah model penelitian korelasional, yakni mengevaluasikan hubungan korelasional antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Yang di sini variabel X adalah portal berita online, variabel Y-nya adalah efektivitas pembelajaran. Lalu ada hipotesis teori. Dalam penelitian ini terdapat efektivitas penggunaan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivistik. Paradigma positivistik ini secara umum merupakan paradigma tentang bagaimana cara pandang peneliti pada data fakta-fakta yang ada. Paradigma positivism merupakan paradigma dalam metodologi penelitian kuantitatif yang berbasis pada rancangan penelitian yang menspesifikasikan objeknya secara eksplisit. Spesifikasi objek tersebut dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak disentuh oleh peneliti. Mudahnya paradigma positivistik ini berdasar pada segala sesuatu yang dapat diukur secara positif atau dapat dikuantifikasikan. Ini berarti bahwa dalam paradigma positivistik, penelitian cenderung menggunakan metode yang menghasilkan data berbentuk angka atau sesuatu yang dapat diukur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma positivisme karena peneliti berfokus pada pengukuran efektivitas portal berita online kompas.com. Peneliti ingin mengukur sejauh mana penggunaan portal berita online kompas.com efektif sebagai sumber informasi pembelajaran bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Paradigma positivistik ini juga mendorong objektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian akan menghasilkan data yang objektif untuk membedakan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 yang menggunakan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi dengan yang tidak menggunakannya. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif adalah sebuah pendekatan penelitian dengan pengumpulan dan analisis data. Pada pendekatan kuantitatif, penelitian berfokus pada penggunaan data berbentuk angka atau numerik dan statistik untuk memahami fenomena, penguji hipotesis, dan membuat generalisasi. Terdapat beberapa perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif, seperti yang telah dijelaskan mengikuti data yang diteliti. Pada penelitian kuantitatif, peneliti akan mengumpulkan serta menghasilkan data dalam bentuk angka, sedangkan dalam pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan lebih bersifat deskriptif, seperti dalam bentuk tulisan, aksi simbol, objek fisik, atau penjelasan dari suatu gambar atau visual. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah survei. Metode penelitian survei didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan. Pada penelitian ini, peneliti merancang survei untuk mengumpulkan data dari mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tentang penggunaan portal berita online kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran. Peneliti hendak mengukur sejauh mana mahasiswa menganggapnya efektif, seberapa sering kompas.com digunakan untuk pembelajaran, perbedaan signifikan antara mahasiswa yang menggunakan kompas.com dengan yang tidak, dan lain sebagainya. Metode survei ini menghasilkan data kuantitatif yang dapat diolah dengan analisis statistik. Populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi merupakan kelompok besar yang akan menjadi subjek dalam penelitian. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Konteks satuan-satuan tersebut tidak berpatokan hanya pada manusia, tetapi juga dapat berupa hal lainnya seperti suatu peristiwa, institusi atau lembaga, benda-benda, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021.
Populasi ini mencakup semua mahasiswa aktif di program studi ilmu komunikasi yang masuk pada tahun ajaran 2021 di UNJ, baik menggunakan portal berita kompas.com maupun yang tidak menggunakannya. Sampel merupakan subunit data atau bagian dari populasi yang dipilih untuk mengambil data. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi tersebut besar, tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut. Besarnya populasi tentu akan menjadi kendala bagi peneliti dalam segi dana, waktu, dan tenaga yang terbatas. Maka dari itu diperlukan sampel yang pada akhir penelitian akan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Pada penelitian kali ini, populasi mahasiswa ilmu komunikasi 2021 berjumlah 124 orang. Maka dari itu, peneliti mengambil sampel sebanyak 95 mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling atau probability sampling. Simple random sampling merupakan metode pengambilan sampel yang menggunakan konsep peluang dalam penentuan sampelnya. Pada teknik pengambilan sampel acak sederhana ini dibutuhkan suatu kerangka sampel. Kerangka sampel ini adalah suatu daftar yang berisi kumpulan-kumpulan elemen populasi beserta informasinya. Pada penelitian kali ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Maka dari itu, peneliti membutuhkan beberapa karakteristik populasi seperti nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, umur, alamat, dan lain sebagainya. Berdasarkan sampel yang diambil, peneliti harus membuat dua kategori terpisah, yaitu mahasiswa dari kelompok yang menggunakan kompas.com dan mahasiswa dari kelompok yang tidak menggunakan. Setelah itulah baru peneliti bisa menerapkan teknik random sampling dari dua kelompok tersebut. Lalu ukuran sampel, pada penelitian ini penentuan ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan rumus atau metode Slovin. Rumus Slovin merupakan suatu rumus yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan ukuran sampel. Rumus Slovin biasa digunakan dengan kegiatan penelitian yang mengandalkan populasi dan sampel. Rumus Slovin biasa digunakan dengan kegiatan penelitian yang mengandalkan populasi dan sampel. Bunyi dari rumus Slovin ialah rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel penelitian dengan tingkat signifikasi yang bisa dipilih. Apakah menggunakan 0,05 atau 0,5% atau 0,01 1%. Berikut adalah rumus formula Slovin, yaitu N sama dengan N besar per 1 tambah N besar E kuadrat. Dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, E adalah batas kesalahan maksimal yang ditolerir sampel alias tingkat signifikasi adalah 5% atau 1%. Nah, jika kita memasukkan data-data yang ada ke rumus Slovin, maka penentuan jumlah sampel adalah sebagai berikut. Dengan jumlah semua populasi adalah 124, jadi N akhirnya adalah 95, maka jumlah sampel yang diteliti adalah 95 responden. Lalu hipotesis riset. Hipotesis riset merupakan sebuah pernyataan atau proposisi yang diajukan dalam penelitian untuk diuji dan dibuktikan dengan menggunakan data empiris. Sederhananya, hipotesis riset dapat diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara yang ditentukan oleh peneliti atas masalah-masalah penelitian. Pada hipotesis riset, peneliti akan meneliti pengaruh antara dua variabel yang diteliti. Hipotesis pada penelitian ini adalah efektivitas penggunaan portal berita di kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Berdasarkan hipotesis tersebut, peneliti memiliki praduga bahwa semakin tinggi mahasiswa menggunakan portal berita kompas.com, maka semakin efektif pembelajaran mahasiswa. Hipotesis statistik. H0-nya yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas penggunaan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran antara mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 yang menggunakannya dengan yang tidak, sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas penggunaan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran antara mahasiswa ilmu komunikasi 2021 UNJ yang menggunakannya dengan yang tidak. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data sangat relevan. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah perencanaan kuesioner. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi variabel yang akan
Peneliti mulai dengan mengidentifikasi variabel yang akan diukur melalui kuesioner. Dalam penelitian ini, variabel X berupa portal berita online dan variabel Y berupa efektivitas pembelajaran. Langkah kedua adalah membuat pertanyaan yang relevan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memiliki format sesuai, seperti terbuka, tertutup, skala Likert, dan lain sebagainya. Lalu metode pengukuran data ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas dalam konteks penelitian mengacu pada sejauh mana instrumen alat pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat mengukur konsep yang ingin diteliti dengan akurat. Validitas adalah indikator apakah instrumen tersebut benar-benar mengukur variabel yang sedang Anda teliti tanpa adanya bias atau kesalahan yang signifikan. Dalam penelitian, validitas menjadi sangat penting karena memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Ada beberapa jenis validitas yang sering diuji dalam penelitian. Pertama, validitas konten. Validitas konten mengukur sejauh mana instrumen mencakup semua aspek atau domain dari konsep yang diteliti. Dua, validitas konstruksi. Validitas konstruksi ini mengukur sejauh mana instrumen benar-benar mengukur konstruk atau variabel yang diharapkan. Ketiga, validitas kriteria. Itu mengukur sejauh mana instrumen berkorelasi dengan variabel atau kriteria yang sudah ada dan dianggap valid. Keempat, validitas konstruksi divergen. Ini adalah jenis validitas konstruksi yang mengukur sejauh mana instrumen dapat membedakan antara konstruk yang berbeda. Penting untuk menjalani uji validitas dalam penelitian Anda untuk memastikan bahwa instrumen yang Anda gunakan dapat diandalkan dan akurat dalam mengukur variabel atau konsep yang sedang diteliti. Dengan validitas yang baik, peneliti dapat memiliki keyakinan yang lebih besar bahwa hasil penelitian mencerminkan fenomena yang sedang peneliti pelajari dengan baik. Lalu ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah istilah untuk penelitian yang merujuk pada sejauh mana instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data mampu menghasilkan hal yang stabil, konsisten, dan dapat diandalkan jika digunakan berulang-ulang pada waktu yang berbeda atau oleh berbagai peneliti yang berbeda. Dengan kata lain, reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur variabel atau konsep yang sama dengan tingkat ketepatan dan konsistensi yang tinggi. Menjaga reliabilitas instrumen dalam penelitian sangatlah penting karena jika instrumen tersebut tidak reliabel, maka data yang dikumpulkan mungkin tidak dapat dipercaya dan hasil analisis statistik yang dihasilkan menjadi kurang dapat diandalkan. Dengan demikian, penelitian yang dapat diulang dengan hasil yang konsisten merupakan bagian penting dari metodologi penelitian yang baik. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis data univariat. Analisis data univariat adalah langkah awal dalam analisis statistik kuantitatif, di mana peneliti memeriksa karakteristik dan distribusi data pada suatu variabel tunggal. Pada analisis deskriptif, digunakan data yang teringkas dalam bentuk tabel atau grafik. Langkah awal yang digunakan peneliti adalah mengidentifikasi variabel yang akan dianalisi. Variabel X, yaitu portal berita online, dan variabel Y-nya adalah efektivitas pembelajaran. Serta variabel lainnya yang mungkin relevan seperti usia, jenis kelamin, preferensi sumber belajar, gawe yang digunakan, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi data, bisa dalam bentuk grafik seperti histogram, diagram batang, atau diagram lingkaran, untuk menggambarkan distribusi data. Lalu peneliti menginterpretasi hasil data univariat dan melakukan uji statistik univariat. Langkah ini opsional tergantung pada kebutuhan penelitian, dan yang terakhir peneliti membuat ringkasan dari data hasil univariat. Lalu analisis data bivariat merupakan analisis data yang dilakukan guna mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti ingin menganalisis hubungan antara portal berita online kompas.com, variabel X, yaitu portal berita online, dan efektivitas pembelajaran mahasiswa, yaitu variabel Y. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah deskripsi variabel. Peneliti akan mengidentifikasi dan menjelaskan dua variabel yang dianalisis secara bivariat. Langkah selanjutnya adalah pengelompokan data. Peneliti dapat mengelompokkan variabel menjadi dua kelompok, yaitu mahasiswa yang menggunakan kompas.com sebagai sumber informasinya dan mahasiswa yang tidak menggunakannya. Selanjutnya, peneliti akan membuat analisis grafik, bisa dalam bentuk diagram batang, lingkaran, atau histogram berdasarkan data yang ada, lalu melakukan uji statistik bivariat. Terakhir, peneliti menginterpretasikan hasil analisis bivariat dan membuat ringkasan berdasarkan hasil analisis.
Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama ada keterbatasan penelitian. Pada penelitian ini terdapat keterbatasan sampel. Jumlah dari sampel yang diharapkan masih belum efektif. Misalnya jumlah kelompok mahasiswa yang menggunakan portal berita online kompas.com bisa saja berbeda jauh dengan jumlah dari kelompok mahasiswa yang tidak menggunakannya. Ukuran sampel ini dapat mempengaruhi representativitas hasil akhir. Hasil dari penelitian juga mungkin sulit untuk digeneralisasikan ke seluruh populasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2021. Selain itu, penelitian ini masih belum mempertimbangkan faktor-faktor atau variabel lain yang mungkin mempengaruhi keefektivitas penggunaan portal berita online kompas.com sebagai sumber informasi bagi mahasiswa. Lalu ada kelemahan penelitian. Kelemahan yang ada di penelitian ini bisa saja dipengaruhi dari keterbatasan peneliti yang telah disebutkan. Berdasarkan keterbatasan sampel, penelitian ini menjadi kurang mengeneralisir serta belum secara maksimal merepresentasikan penggunaan kompas.com sebagai sumber informasi mahasiswa. Selain itu, kelemahan penelitian juga ada karena kurangnya sumber yang bervariatif. Lebih banyak sumber literatur membahas tentang media sosial dibandingkan portal berita online sebagai sumber informasi mahasiswa, sehingga peneliti kesulitan untuk menemukan penelitian terdahulu dengan variabel yang sama. Selanjutnya ada definisi operasional. Penelitian mengenai efektivitas penggunaan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi 2021 UNJ ini memiliki dua variabel, yaitu portal berita online sebagai variabel X dan efektivitas pembelajaran sebagai variabel Y. Dimensi dari variabel X, portal berita online meliputi kuantitas konten, kemudahan akses, dan kredibilitas. Sedangkan dimensi dari variabel Y adalah efektivitas pembelajaran meliputi pencapaian hasil belajar, kepuasan mahasiswa, manfaat dari persepsi mahasiswa. Selanjutnya ada operasional konsep atau OKA. Berikut ada tabel kedua, yaitu yang berisikan operasional konsep yang berisikan variabel, dimensi, serta indikatornya. Variabel yang dimaksud ada variabel X dan Y, dengan dimensi variabel X adalah kualitas konten, kemudahan akses, dan kredibilitas. Indikator dari dimensi kualitas konten adalah evaluasi kebenaran, akurasi, relevansi berita terhadap pembelajaran mahasiswa, serta ketepatan informasi. Indikator dari kemudahan akses adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengakses informasi dari kompas.com. Indikator dari dimensi kredibilitas adalah valid atau tidaknya konten-konten yang ada di portal berita kompas.com. Lalu untuk variabel efektivitas pembelajaran atau variabel Y, dimensinya ada pencapaian hasil belajar dengan indikatornya skor atau nilai rata-rata mahasiswa dalam tugas akademik yang menggunakan materi yang didapat dari kompas.com. Lalu dimensi kepuasan mahasiswa dengan indikator skor kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan kompas.com berdasarkan survei kepuasan. Dimensi yang ketiga ada manfaat dari persepsi mahasiswa dengan indikator persepsi mahasiswa terhadap manfaat penggunaan kompas.com sebagai media belajar dalam perkuliahan. Berikut adalah daftar pustakanya dan ada lampiran yang berisikan data masalah dan juga format kuesioner yang akan disebarluaskan. Pertama, ada data masalah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas portal berita online kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Pada masalah ini, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif penggunaan kompas.com sebagai informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang menggunakan kompas.com dengan mahasiswa yang tidak menggunakannya. Lalu untuk kuesioner yang digunakan menggunakan skala linear yang berisikan 15 pertanyaan dengan jawaban berupa SS sangat setuju, S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kuesioner ini akan disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Ini merupakan bentuknya. Yang pertama ada pengisian identitas responden yaitu nama, NIM, jenis kelamin, umur, lalu masuk ke 15 pertanyaan terkait efektivitas penggunaan kompas.com dalam pembelajaran mahasiswa. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait miniskripsi bab 1 sampai bab 3 dengan judul efektivitas penggunaan portal berita kompas.com sebagai sumber informasi pembelajaran mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.